Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah bismillah wa syukurillah wa nikmatillah. Ketemu lagi masih bersama dengan Kang Asik, masih di channelnya Kang Asik, Asep Jaya Sakti Kang Asik. Jangan lupa untuk sahabat pila dari Sabang sampai Merauke yang melihat menyimak kajian rutin dari Tahsin C bersama Ustazah Umi Homisa. Tentunya hari ini akan memberikan kajian-kajian yang sangat luar biasa, dan tentunya kajian hari ini tentang apa, Umi? Pola hidup seorang muslim. Pola hidup seorang muslim. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan. Yuk mari kita simak dan dengarkan apa yang akan dikaji oleh Umi. Mangga Umi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini sahabat bila kita bisa berjumpa kembali, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan tentunya insyaallah kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Untuk kajian hari ini insyaallah adalah materinya adalah judulnya tentang pola hidup seorang muslim. Apa sih pola hidup seorang muslim? Untuk diri kita. Nah, tentunya ini hanya sedikit saja, hanya beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus berilmu, kemudian yang kedua yang beramal, kemudian tiga berdakwah, dan keempatnya adalah bersabar. Itulah pola hidup seorang muslim yang harus kita lakukan. Pertama, berilmu. Kenapa kita harus berilmu? Karena orang tanpa ilmu itu akan tidak akan tahu diri gitu ya, akan menjadi punya jalan yang salah gitu. Makanya sebuah ilmu itu sangat luar biasa untuk kita. Maka carilah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Mencari ilmu itu tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan usia gitu ya, tapi di mana di situ ada kesempatan, carilah ilmu di situ. Insya Allah Allah akan memudahkan kalau memang kita niatnya ingin mencari ilmu yang sangat luar biasa gitu. Karena apa? Insya Allah ketika kita sudah punya ilmu, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Masih ingat kan? Syaraful dunya ma'al ilmi, syaraful akhirah ma'al ilmi. Bahagia dunia dengan ilmu, bahagia akhirat pun dengan ilmu. Maka insya Allah ketika kita sudah punya ilmu, maka diri kita akan terarah dengan luar biasa insya Allah ya. Nah, kemudian kita harus beramal. Ketika seseorang sudah mempunyai ilmu, secara otomatis itu diwajibkan kita untuk beramal gitu ya. Beramal baik sedikit ataupun banyak silakan saja, tergantung niat kita. Yang terpenting kita tidak boleh menyepelekan amal seseorang, kita tidak boleh menyepelekan amal diri kita sendiri. Di hadapan Allah itu ada nilainya. Innallaha la yudhi'u amala amili minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan seorang hamba yang beramal. Apapun yang dilakukan oleh hambanya, maka ada catatannya. Baik yang dilakukannya itu jelek atau baik, pasti itu ada catatannya. Maka kita silakan saja beramal kita. Kalau kita memang mau masuk surga, beramal dengan amal yang baik. Kalau kita memang mau masuk neraka, ya silakan saja. Karena Allah tidak butuh dengan kita. Siapa yang ingkar dengan Allah, silakan saja. Siapa yang mukmin pada Allah, silakan saja. Siapa yang mau bertakwa, ya silakan saja. Dan ingat bahwa di hadapan Allah itu yang dilihat adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang berharta gitu ya, tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan seorang hamba yang beramal walaupun orang itu adalah keadaannya miskin. Karena kan untuk beramal tidak diukur dengan miskin atau kayanya seseorang gitu. Tapi insya Allah ketika kita ingin menyeimbangi, contohnya orang kaya yang beramal soleh yang luar biasa, dia bisa berinfak dengan luar biasa. Ternyata ada orang miskin pingin seperti orang kaya seperti itu. Kata Rasulullah, jangan khawatir, banyaklah berdoa, banyaklah berzikir, banyaklah beribadah. Insya Allah itu juga sama untuk beramal ya. Nah, yang penting mah ya bagi kita semua, silakan niat karena Allah dengan ikhlas. Apapun amaliyah kita, yang penting ikhlas, maka Allah akan menerimanya dan Allah pun akan mencatat amal itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiganya adalah kita harus berdakwah. Sesuatu kita punya ilmu gitu ya, dan ilmu itu tentunya kita diamalkan. Setelah kita diamalkan, maka sebarkanlah ilmu itu. Itu dakwah namanya. Apa sih dakwah? Dakwah itu menyeru supaya kita bisa berubah gitu. Bagaimana supaya seseorang bisa berubah, termasuk diri kita pun bisa berubah? Itu dengan dakwah. Nah, dakwah itu bermacam-macam. Ada dengan kata-kata, ada dengan tingkah laku, ada juga mungkin sekarang dengan tulisan-tulisan melalui medsos. Nah, mungkin seperti ini juga. Melalui medsos itu luar biasa, dan dakwah melalui medsos itu sekarang tuh lagi booming gitu ya. Maka lakukanlah gitu. Tidak hanya tercakup dengan
harus banyak orang gitu ya, tapi kita bisa lakukan dimanapun kita berada gitu, sekemampuan kita tuh apa gitu. Karena dakwah itu suatu kewajiban. Dakwah itu bukan hanya kewajiban para ustadz, para ulama, ustadzah gitu, tapi kewajiban kita semua gitu ya, untuk mengajak orang lain. Sekalipun orang anak kecil yang berbicara, tapi kalau itu baik, maka ambillah. Ya, jadi jangan melihat orang yang berbicaranya, tapi kita harus melihat apa yang dibicarakannya itu sendiri. Kalau memang baik, ambil dari siapapun. Jangan menyepelekan orang yang berbicara, tapi lihatlah pembicaranya apa gitu. Apakah ada manfaatnya atau tidak gitu. Nah ini, karena apa? Kita itu kan Rasulullah dakwah. Kita sebagai penerus risalah Rasulullah, secara otomatis kita berkewajiban untuk menyampaikan lagi risalah-risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Nah, tentunya, yang keempat, kita harus bersabar. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi, kita harus sabar. Istainu bisabri wassalah. Sesungguhnya Allah akan menolong itu apabila kita dalam keadaan sabar, kemudian juga kita melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insya Allah gitu. Karena ketika kita berdakwah, apa yang dihadapi manusia? Ya, tentunya di situ kesabaran kita harus ada gitu. Jangankan dengan masyarakat, dengan keluarga, mungkin dengan suami, dengan anak atau dengan istri, di situ kan banyak cobaan. Tapi kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan memberikan buah yang luar biasa untuk kita semua. Makanya semangat bagi kita untuk berilmu, ya, beramal, berdakwah. Nah, diakhiri dengan kesabaran. Karena mencari ilmu tidak sabar juga tidak akan dapat. Beramal tidak sabar juga tidak akan dapat. Berdakwah tidak sabar juga tidak akan dapat. Maka kuncinya adalah bersabar. Nah, inilah yang harus kita camkan, bahwa pola hidup manusia itu, pola hidup seorang muslim itu minimal 4 yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, subhanallah, sangat luar biasa. Maka hidup kita akan senantiasa terarah. Itu saja mungkin kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah kepada Ustazah Umi yang barusan sudah memberikan kajian-kajian yang sangat luar biasa, dan tentunya itu berkaitan dengan pola kehidupan sehari-hari kita. Jadi barusan Kang Asik mengkilas apa yang telah Ustazah Umi informasikan. Ada empat poin ya. Satu, tentunya berilmu. Kedua tadi beramal. Ketiga berdakwah. Dan yang keempat bersabar. Dan tadi sedikit mengkupas bahwa Allah itu tidak melihat dari besarnya harta ya, tetapi yang dilihat itu dari bentuk ketakwaannya kita. Jadi jangan kemana-mana guys. Selain tadi Umi sudah memberikan kajian, supaya kita lebih memperbanyak amal jariah, maka jangan lupa di subscribe, tombol loncengnya ya, like, komen, dan bagikan. Pepatah sudah mengatakan cing asak-asak meja bisi tutun tempagana, cing asak-asak memilah dan memilih. Untuk mengklik tombol yang baik-baik, tentunya klik aja di channelnya Asif Jaya Sakti Kang Asik. Nanti sampai ketemu di lain kesempatan di kajian-kajian yang akan diberikan oleh Ustazah Umi Hamisa. Barakallahu fikum, Kang Opik dan saya Adi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju jubah calon cut bray. Hayu dadah hayu bye bye Kang Tata yang Kang Mamat tamat. Dadah.